Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami akan melakukan presentasi terkait hasil dari pembuatan proyek akhir pada mata kuliah praktikum data science. Sebelum kelompok kami mulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang telah berpartisipasi dalam pembuatan proyek kali ini. Adapun di sini yang pertama dengan Mas Bayu Trinugroho, NIM 123190015, dan anggota kedua yaitu Mas Naufal Dwi Ariananto, NIM 123190006, dan anggota terakhir dengan saya sendiri Muhammad Aziz, NIM 123190035. Pada pembuatan proyek praktikum kali ini, kelompok kami memiliki judul berupa analisis sentimen data review pengguna aplikasi mobile BPJS Kesehatan terhadap pelayanan yang diberikan. Pada penelitian ini, kami menganalisis berupa dataset. Adapun dataset tersebut berupa data review dari pengguna aplikasi, yaitu aplikasi JKN Mobile. Aplikasi JKN Mobile ini merupakan aplikasi BPJS Kesehatan, yang mana aplikasi ini diambil dari Google Play Store, sehingga dataset yang diambil merupakan data review dari pengguna aplikasi tersebut. Dan analisis yang kami gunakan terhadap dataset tersebut, di sini kami menggunakan analisis sentimen. Kemudian, apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen sendiri memiliki banyak pengertian. Adapun dalam bahasa Indonesia, analisis sentimen yaitu merupakan sebuah teknik atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah sentimen diekspresikan menggunakan teks dan bagaimana sentimen tersebut bisa dikategorikan sebagai sentimen positif maupun sentimen negatif. Adapun menurut beberapa ahli, Liu menyebutkan bahwa analisis sentimen ini mengacu pada bidang yang luas, dari pengolahan bahasa alami, komputasi, linguistik, dan teks meaning yang memiliki tujuan menganalisa pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, dan penilaian maupun emosi seseorang. Apakah pembicara atau penulis berkenan dengan topik, produk, layanan, organisasi, individu, ataupun kegiatan tertentu. Sedangkan menurut ahli lain di sini, DH 2020 mengatakan bahwa tugas analisis sentimen itu merupakan mengelompokkan teks ke dalam kalimat atau dokumen yang kemudian menentukan pendapat yang dikemukakan dalam kalimat atau dokumen yang dianalisis tersebut, apakah bersifat positif, negatif, atau netral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan proyek akhir pada praktikum kali ini yang merupakan analisis sentimen untuk mendapatkan nilai positif maupun negatif dari dataset review pengguna aplikasi BPJS Kesehatan tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya merupakan penjelasan program yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bayu Trinugroho. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya Bayu Trinugroho akan menjelaskan tentang source code dari project kami. Di awal kita melakukan load library. Di sini ada VROM dan here. Ini digunakan untuk load datasetnya. Kemudian ada sentimen R dan CUZ. Ini digunakan untuk proses mendapatkan sentimennya. Kemudian ada tidy text, tagline, table, TM. Ini untuk proses preprocessing. Kemudian ada rtext tools, ini juga untuk preprocessing, lebih tepatnya untuk pengolahan korpus. Kemudian ada word cloud, ini khusus untuk membuat word cloudnya. Kemudian ada Shiny, ini untuk membuat user interface berbasis webnya. Kemudian proses selanjutnya ada proses load dataset. Load dataset berupa file CSV yang berisi review pengguna pada aplikasi BPJS Mobile pada Google Play Store ya. Datanya seperti ini, ada kolom username, content, score, dan FID. Yang kita pakai adalah kolom content yang mana berisi review user tersebut. Kemudian kita load dan kita masukkan ke variabel baru. Kemudian kita ambil data dengan kolom content, kita buat ke bentuk korpus ya, karena untuk pengolahan di preprocessing itu memerlukan bentuk korpus. Kemudian selanjutnya tahap preprocessing data atau cleaning data ya. Kita lakukan beberapa penghapusan karakter yang tidak diperlukan. Misalnya ada URL, ini ada new line atau enter ya, karena terkadang ada beberapa baris komentar atau review. Kemudian ada remove pipe, ini ada remove mention untuk menghapus tanda add. Kemudian ada hashtag untuk menghapus tanda KS atau pagar ya. Kemudian remove ampersand juga ada. Kemudian ada titik 3 ini untuk menghapus tanda-tanda baca. Kemudian
Kemudian ada remove all, ini digunakan untuk menghapus karakter-karakter yang aneh-aneh gitu, seperti itu. Kemudian kita rubah datanya menjadi huruf kecil semua. Setelah itu kita hapus stopwordnya berdasarkan file stopword yang sudah disiapkan. Kita load dulu stopwordnya, terus kita ambil data stopwordnya per baris, kemudian kita hapus data stopwordnya pada dataset kita. Kemudian kita hapus juga white space atau spasi-spasi yang berlebihan, karena pada tahap penghapusan karakter-karakter di atas itu sebenarnya dia mengganti karakter tersebut menjadi spasi, jadi banyak spasi yang tidak berguna. Yang kita lakukan penghapusan itu. Setelah itu kita simpan dataset yang sudah bersih ke dalam file bernama data bersih. Bentuk filenya akan menjadi seperti ini, hanya kolom teks dan isinya itu review yang sudah bersih, yang sudah dipisahkan per katanya. Kemudian kita lakukan penghitungan sentimen menggunakan library tadi, user tadi. Kita load datasetnya yang bersih, kemudian kita panggil functionnya get nrc sentimen, kemudian kita tentukan pada kolom mana kita akan melakukan kalkulasi sentimennya. Di sini kita menggunakan sentimen leksikon ya, karena tidak hanya positif dan negatif saja, karena dan ada emosi-emosi lain seperti eager, anticipation, happy dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita tampilkan sentimennya, hasil dari sentimennya ke bar plot. Ini hanya untuk testing saja sebenarnya, karena memang programnya nanti kan ditampilkan di UI Shiny-nya. Kemudian kita lakukan perhitungan frequent word atau kata yang sering muncul. Data vektor, data bersihnya kita ubah menjadi data vektor, vektor corpus. Kemudian kita ubah menjadi dokumenter matrix. Setelah itu kita ubah lagi menjadi matrix dan kita lakukan sorting. Terus kita ubah menjadi data frame. Oh ya, pada tahap sorting ini juga kita menghitung jumlah katanya ya. Setelah itu kita ubah menjadi data frame, terus kita tampilkan ke dalam bentuk bar plot. Kemudian untuk pembuatan word cloud, kita tinggal panggil data corpus, data bersihnya tadi, terus kita tampilkan ke dalam function word cloud-nya. Kemudian untuk interface-nya ini, di sini kita buat 5 tabel ya, data asli, data bersih, scatter plot. Scatter plot ini berisi sentimennya, kemudian frequent word dan word cloud. Sebenarnya ini prosesnya sama seperti di atas tadi. Ini menampilkan data aslinya, raw datanya, dan ini data bersih yang belum dilakukan sentimen. Kemudian ini frekuensi kata yang sering muncul, fungsinya sama seperti di atas tadi. Kemudian ini untuk grafik sentimennya, ini juga sama seperti yang atas. Di sini word cloud-nya ini juga sama. Ya, karena memang di atas ini memang hanya untuk istilahnya testing ya. Apakah sudah benar? Kalau sudah benar, nanti kita tampilkan di UI Shiny-nya function itu ya. Oke. Setelah itu function di bawah ini gunakan untuk menjalankan Shiny-nya. Oke, untuk penjelasan tentang source code sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, nama saya Noval Dwi Ariananto. Di sini saya akan mendemokan hasil dari kelompok kami. Nah, di sini yang pertama tampilan awalnya itu seperti ini. Ada judul, kemudian bawahnya ada navbar, data asli, data bersih, scatter plot, frequent word, word cloud. Itu untuk kategori-kategori navbarnya. Kemudian untuk tampilan data aslinya seperti ini. Di sini kita mendapatkan review sebanyak 20.000 ya. Ini kemudian di sini untuk data bersih kita ambil pada komentarnya saja. Kemudian scatter plot, di sini kita bagi beberapa kategori, ada 10 kategori itu, ada anger, anticipation, disgust,
fear, joy, sadness, surprise, trust, negatif dan positif word. Kemudian untuk frequent wordnya di sini, nah yang paling banyak itu ada update, kemudian diikuti BPJS, login, daftar, CKN, membantu, masuk, kemudian tolong, udah. Nah saat di sini kita ngambil hanya 10 yang terbanyak aja. Nah kemudian untuk workload di sini, workloadnya tampilannya seperti ini. Bisa dilihat yang paling besar adalah update untuk mengetahui bahwa kata yang paling sering muncul pada review itu update. Nah mungkin seperti itu presentasi dari kami. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.